Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan duduk bersama kami dalam kisah ini. Sebelum cerita dimulai, mari kita niatkan bersama. Semoga kisah yang kami sajikan hari ini bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan hiburan yang membawa manfaat. Semoga yang menonton diberi kesehatan lahir batin, dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan jika kisahnya berkesan. Tenangkan hati, fokuskan pikiran, karena cerita ini tidak hanya sekadar cerita, tapi mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Selamat menyimak. Desa Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Letaknya di kaki perbukitan kapur yang sunyi dan berbatu. Jauh dari jalan besar, desa ini dikenal dengan suasana yang tenang namun menyimpan banyak cerita lama yang tidak semua orang berani membicarakannya. Jam 6 pagi udara masih dingin, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan jati yang berdiri berjarak. Di tengah sunyi itulah sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti tepat di depan rumah dinas guru SD Negeri Bayat. Bu Nur Halimah membuka pintu mobil dengan hati-hati. Tangannya membawa tas jinjing besar, dan di bahu kirinya tergantung sebuah ransel berisi buku pelajaran. Ia melangkah keluar, menatap sekeliling. Rumah itu berdinding kayu, berhalaman tanah, dan menghadap ke sawah luas yang ujungnya tampak samar oleh kabut pagi. Di depan rumah, dua perempuan setengah baya berdiri menunggu. Salah satunya mengenakan kerudung coklat tua dan batik, membawa termos besar di tangan. Ibu Nur Halimah, ya? Saya Murtini. Ketua PKK Desa, ucap perempuan itu sambil tersenyum. Ini teh manis hangat dulu, Bu. Biar nggak masuk angin. Wah, makasih banyak, Bu, jawab Nur Halimah. Saya nggak nyangka disambut begini hangat. Lah wong guru baru. Apalagi perempuan. Harus dijaga, celetuk Bu Murtini, lalu tertawa kecil. Perempuan satunya yang mengenalkan diri sebagai Bu Ros, pegawai sekolah, segera membantu menurunkan barang dari mobil. Suasana pagi itu tampak biasa saja. Namun saat Nur Halimah memandang ke arah barat rumah, matanya tertumbuk pada sebuah bangunan kecil beratap genteng usang di ujung sawah. Di sana duduk seorang perempuan tua mengenakan kain lusuh, rambutnya disanggul seadanya, matanya tertutup rapat. Dia siapa, Bu? Tanya Nur Halimah pelan sambil menunjuk ke arah itu. Oh, itu Maksumirah. Janda tua buta. Sudah lama tinggal di langgar itu. Sendirian. Gak usah dipikir, jawab Bu Ros cepat, seolah ingin menghentikan pembicaraan. Hari pertama Nur Halimah di SD Negeri Bayat berjalan lancar. Murid-muridnya sopan, meski terlihat gugup saat berbicara. Ia mengajar kelas 5, jumlah muridnya 22 orang. Saat jam istirahat, Pak Lantip, guru paling senior di sekolah, mengajaknya duduk di teras sambil minum kopi. Bu Nur Halimah dari Semarang, ya? Tanya Pak Lantip. Iya, Pak. 3 tahun ngajar di kota, sekarang dimutasi ke sini. Selamat datang di desa yang katanya tenang, padahal banyak yang disimpan, gumam Pak Lantip sambil tersenyum miring. Maksudnya? Ah, belum apa-apa sudah saya nakut-nakutin. Enggak, Bu. Hati-hati saja. Bayat ini bukan tempat sembarangan. Tapi asal niatnya baik, insya Allah aman. Malam harinya, Nur Halimah membereskan pakaian sambil mendengar suara jangkrik dari luar jendela. Rumah dinasnya sederhana, 2 kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu sempit. Lampu 5 watt menyala redup di langit-langit. Saat ia hendak memejamkan mata, terdengar langkah kaki di luar. Pelan, tapi berulang. Ia menahan napas. Tak lama, suara itu hilang. Pagi berikutnya, Nur Halimah mendapati beberapa tetangga sudah mulai membicarakannya. Seorang ibu muda yang lewat depan rumah berkata, Bu guru cantik kok masih sendiri. Kasihan. Lain waktu, ada tetangga lain datang membawakan pisang goreng lalu bertanya, kalau cocok, anak saya masih bujang, loh. Bisa kenalan. Nur Halimah hanya tersenyum sopan. Tapi makin lama, tawaran semacam itu terasa mengganggu. Bahkan di sekolah, Bu Sriati, kepala sekolah yang sejak awal tampak dingin, berkata tanpa basa-basi, Bu Nur, karena guru satu kekurangan, saya minta ibu bantu pegang ekstrakurikuler sore. Tapi mohon dimaklumi, honor belum bisa cair bulan ini. Enggak apa-apa, Bu, jawab Nur Halimah, meski jelas terlihat ia kurang setuju. Sore itu, saat pulang sekolah,
3 murid perempuan menolak melewati jalan belakang yang lebih dekat ke rumah mereka. "Takut, Bu?" "Lewat langgar ada nenek duduk diam," kata salah satu dari mereka. "Itu cuma Maksumirah. Beliau tinggal di situ." "Bukan, Bu, bukan cuma duduk." Kadang suara tangisnya kedengaran, bisik anak itu ketakutan. Nur Halimah memutuskan tak memaksa dan mengantar mereka lewat jalan depan yang lebih jauh. Tapi dalam hati ia mulai bertanya-tanya. Malam hari berikutnya, sekitar pukul 2 pagi, Nur Halimah terbangun. Tidak karena suara keras, tapi karena suara ayam berkokok. Ia menoleh ke jendela. Langit masih gelap. Tidak ada tanda-tanda subuh. Ia melihat jam tangannya baru pukul 2 lewat sedikit. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mengabaikannya. Tapi kokokan itu terdengar lagi. Kali ini dari arah barat rumah, arah langgar tua. Ia menarik selimut dan berbaring lagi, tapi perasaannya tak tenang. Kokokan ayam di jam yang tidak semestinya, kata orang tua, bukan pertanda biasa. Matanya menatap langit-langit, kosong. Ia tidak takut, tapi merasa ada sesuatu yang belum ia mengerti dari tempat ini. Dan malam itu terasa terlalu panjang untuk ditidurkan. Nur Halimah masih terjaga di tempat tidur. Suara ayam berkokok dini hari itu belum sepenuhnya ia lupakan. Matanya terbuka tapi enggan memandang jendela. Ia tetap diam dalam gelap, hanya sesekali menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Saat azan subuh mulai terdengar sayup dari masjid desa, ia baru bangkit pelan dan berjalan ke kamar mandi. Pagi itu, suasana sekolah lebih riuh dari biasanya. Murid-murid berlarian sebelum bel, dan beberapa ibu guru tampak berkumpul di dekat ruang guru sambil berbisik-bisik. Nur Halimah yang baru datang menyapa seperti biasa, tapi hanya dijawab singkat oleh Bu Sriati. Ia menghela napas. Sikap kepala sekolah itu memang makin terasa dingin sejak minggu lalu. Setelah jam pelajaran usai, Pak Lantip mengetuk pintu ruang kelasnya. "Bu Nur, bisa sebentar?" tanyanya. Mereka duduk di bangku panjang depan kelas yang sudah kosong. Pak Lantip menatap ke arah lapangan, lalu berkata pelan, "Ibu sudah dengar kabar?" "Kabar apa, Pak?" Katanya, "Haji Suganda mau melamar ibu. Resmi. Hari ini. Bawa utusan." Nur Halimah menegakkan punggungnya. "Saya tidak tahu apa-apa." "Yah, begitulah caranya. Biasanya main langsung. Beliau itu kalau mau sesuatu, harus dapat." Siangnya, tepat seperti yang dikatakan Pak Lantip, datanglah iring-iringan mobil dari arah utara desa. 3 mobil berhenti di halaman rumah dinas guru. Beberapa perempuan mengenakan kebaya keluar membawa nampan besar berisi makanan, kain batik, dan perhiasan. Di belakang mereka berdiri seorang pria setengah baya yang memperkenalkan diri sebagai saudara jauh Haji Suganda. "Bu Nur Halimah, ini lamaran dari Haji Suganda. Beliau minta ibu mempertimbangkan. Katanya beliau sudah jatuh hati sejak pertama kali lihat ibu di pengajian desa." Nur Halimah berdiri di depan pintu, tangan meremas ujung kerudung. Ia menunduk sebentar lalu menjawab dengan suara tenang, "Maaf, saya tidak bisa menerima. Saya hormati niat baiknya, tapi saya belum siap menikah." Utusan itu terdiam, lalu berkata, "Kalau begitu, kami pamit." Setelah rombongan pergi, kabar lamaran itu menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Sore harinya, 2 tetangga datang menanyakan kebenarannya. Malamnya, ada yang menyindir dengan nada bercanda bahwa Nur Halimah terlalu pilih-pilih. Keesokan paginya, beberapa anak murid saling berbisik saat ia lewat. Di ruang guru, Bu Sriati menyapanya dingin. "Kalau bisa jaga sikap ya, Bu Nur. Jangan sampai bikin malu sekolah." "Saya hanya menolak lamaran, Bu." "Baik-baik. Orang seperti Haji Suganda kalau ditolak, pasti gak tinggal diam. Hati-hati." Nur Halimah hanya diam, menunduk. Ia merasa bukan dirinya yang salah, tapi seluruh suasana di sekitarnya berubah seolah-olah ia telah melakukan aib besar. Bahkan saat pulang ke rumah, seorang penjual sayur berkata sambil setengah tertawa, "Sayang, ya ditolak rezeki nomplok." 2 hari kemudian, saat sedang mengoreksi tugas murid, Nur Halimah melihat bayangan berdiri di luar jendela kelas. Ia menoleh cepat. Sosok itu adalah Haji Suganda sendiri. Ia berdiri sambil menatap lurus ke arahnya, tanpa senyum, tanpa sapa. Setelah beberapa detik, pria itu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Wajah Nur Halimah berubah pucat. Ia tidak menyangka pria itu datang sendiri ke sekolah.
Tidak seorang pun guru lain berani menyinggung soal itu, namun semua tampak tahu. Saat istirahat, Pak Lantip kembali mengajaknya bicara. Ibu harus waspada. Haji Suganda bukan orang biasa. Dia sudah biasa berurusan dengan cara yang tidak umum. Saya cuma guru, Pak. Saya tidak mengganggu siapa-siapa. Saya tahu. Tapi kadang bukan soal benar atau salah. Hari-hari berikutnya berjalan tidak nyaman. Murid-murid mulai mengeluhkan mimpi buruk. Seorang anak perempuan menangis saat pelajaran dan berkata ia bermimpi melihat wajah Bu Nur Halimah berubah menyeramkan. Anak lain menceritakan bahwa ia bermimpi dikejar suara perempuan menangis. Cerita-cerita itu menyebar cepat, membuat sebagian guru mulai menjaga jarak. Bu, saya titip anak saya jangan ikut pulang lewat belakang ya. Lewat depan saja, kata salah satu wali murid saat menjemput anaknya. Kenapa, Bu? Tanya Nur Halimah. Katanya, anak-anak sering lihat bayangan di sekitar rumah ibu. Saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi takut juga. Nur Halimah menahan napas. Ia mulai merasa lelah menjelaskan sesuatu yang tidak ia pahami. Semua orang seperti melihatnya berbeda. Padahal ia hanya menjalani hidup biasa, mengajar dan pulang ke rumah. Malam itu, sekitar pukul 9, saat ia baru saja mematikan lampu ruang tengah, terdengar suara keras dari luar seperti batu dilempar ke pintu. Nur Halimah menahan napas, lalu perlahan membuka pintu. Tidak ada siapapun di luar. Ia menyorotkan senter kecil ke halaman. Hanya suara jangkrik dan angin. Tapi tidak sampai 5 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah dapur. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu belakang. Tak ada apapun. Tapi ada satu batu kecil tergolek di lantai, basah oleh embun. Nur Halimah menutup pintu rapat-rapat dan mematikan semua lampu. Ia duduk di sudut kamar, menunggu hingga pagi datang. Ia tak ingin percaya pada hal-hal buruk. Tapi malam itu terasa seperti sebuah peringatan yang tak ia mengerti. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa Bayat, ia merasa benar-benar sendirian. Tidak tahu siapa yang bisa ia percaya. Tidak tahu siapa yang diam-diam mengawasinya dari jauh. Malam itu, Nur Halimah duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Lampu dimatikan, tirai jendela ditutup rapat. Pikiran dan tubuhnya lelah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara batu tadi masih terngiang di telinganya. Beberapa kali ia menoleh ke sudut kamar, merasa seperti ada yang berdiri diam di sana, tapi selalu tak ada apapun. Ia berbaring, tapi tetap tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali mata terpejam, rasa tak nyaman muncul, seolah ada yang menatapnya dari tempat gelap. Pagi harinya, saat akan mandi, ia melihat memar di lengan kanannya. Bentuknya bulat, agak biru keunguan, seperti bekas dipukul keras. Nur Halimah mengernyit, berusaha mengingat apakah semalam ia terbentur sesuatu, tapi ia yakin tidak. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi saat membuka lemari dapur untuk mengambil piring, suara pecah terdengar dari atas rak. 3 piring jatuh sendiri tanpa disentuh, pecah di lantai. Nur Halimah terdiam lama. Ia ambil sapu dan membersihkannya perlahan. Saat itulah ia mendengar bunyi pelan dari ruang depan, seperti suara langkah kaki di atas lantai kayu. Ia berhenti menyapu, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tapi suara itu menghilang. Ia melanjutkan aktivitas pagi seperti biasa, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat mengajar di kelas, gangguan tak masuk akal itu semakin menjadi. Awalnya ia merasakan nyeri di perut, lalu mual. Ia memegang perutnya sambil tetap berdiri di depan kelas. Namun, mendadak ia memuntahkan darah di lantai, membuat anak-anak berteriak ketakutan. Salah satu murid langsung lari ke ruang guru, memanggil Pak Lantip. Dalam waktu singkat, suasana sekolah berubah panik. Nur Halimah dibawa ke puskesmas terdekat oleh Pak Lantip menggunakan motor. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam, memegang perutnya yang masih terasa nyeri. Di puskesmas, perawat langsung mengambil sampel darah dan dokter memeriksanya. Setelah 1 jam menunggu, hasilnya keluar. Tidak ada yang aneh. Ibu dalam kondisi normal, kata dokter sambil menunjukkan hasil pemeriksaan. Tapi tadi saya muntah darah, jawab Nur Halimah lemah. Kalau hanya sekali, bisa jadi karena tekanan atau kelelahan. Tapi tidak ada tanda-tanda penyakit serius. Dalam perjalanan pulang, Pak Lantip menoleh sebentar ke arah Nur Halimah yang duduk di boncengan belakang. Ibu yakin tidak sedang kena gangguan? Nur Halimah tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan menunduk.
Esok harinya, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba suara Nur Halimah hilang. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tidak keluar. Anak-anak mulai gelisah. Seorang murid laki-laki langsung berdiri dan berkata ketakutan, "Bu, suara ibu hilang." Wajah ibu aneh. Anak-anak yang lain ikut panik. Sebagian berlarian keluar kelas. Nur Halimah berdiri di depan kelas, bingung dan ketakutan. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Saat ia buka mata lagi, suara perlahan kembali, tapi anak-anak sudah terlalu takut untuk duduk tenang. Beberapa guru masuk dan membantu menenangkan situasi. Setelah kejadian itu, suasana sekolah berubah drastis. Bu Sriati tak lagi menyapa. Di ruang guru, hanya Pak Lantip yang masih mau duduk semeja dengannya. Warga pun mulai menjauh. Saat ia lewat di jalan desa, beberapa ibu buru-buru membalikkan badan. Ada yang bahkan menarik anaknya menjauh. Rumahnya itu, kayak bawa sial, ujar salah satu tetangga kepada yang lain saat Nur Halimah lewat, cukup keras untuk didengar. Bu Murtini, yang dulu sering membawakan makanan atau mengajak bicara, kini hanya menyapa dari jauh. Saat dipanggil pun ia hanya tersenyum tipis dan langsung berjalan pergi. Nur Halimah mulai merasa seperti orang asing di tempat yang awalnya menyambutnya hangat. Malam harinya, ia tidur lebih cepat dari biasanya karena kelelahan. Tapi tidur itu tidak tenang. Dalam mimpi, ia melihat dirinya duduk bersila di sebuah ruangan kosong, dikelilingi asap tipis. Di hadapannya ada seorang perempuan tua mengenakan kain lusuh, duduk di atas tikar dengan kendi di sampingnya. Wajahnya samar, tapi Nur Halimah merasa sangat yakin pernah melihatnya. Perempuan tua itu tidak bicara. Ia hanya menatap, lalu tangannya meraih kendi dan mengguyurkan air ke lantai, pelan, tanpa suara. Nur Halimah hanya bisa mematung melihatnya. Saat air itu menyentuh tanah, suara tangis muncul entah dari mana, pelan dan panjang. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi leher dan punggung. Pagi-pagi, ia berjalan ke langgar tua tempat Mak Sumirah biasa duduk. Langgar itu sepi. Tidak ada siapapun. Nur Halimah melangkah masuk, memanggil pelan, "Mak Sumirah?" Tak ada jawaban. Tempat itu kosong. Hanya sajadah tua dan kendi kosong tergeletak di sudut ruangan. Ia duduk sebentar di lantai, mendengar angin meniup daun kering di luar. Di tengah kesunyian itu, ia merasa aneh. Langgar itu tidak seperti biasa. Udara di dalam terasa lebih dingin, dan entah mengapa, seperti ada bau tanah basah yang menusuk hidung. Ia bangkit dan berjalan keluar perlahan. Sepanjang jalan pulang, ia menoleh beberapa kali ke arah langgar. Tak ada yang muncul. Tapi rasa bahwa seseorang sedang memperhatikannya tidak hilang. Bahkan ketika ia sudah sampai rumah dan menutup pintu, perasaan itu masih menempel di tubuhnya. Malam pun datang kembali. Nur Halimah duduk di dekat jendela, memandangi halaman kosong. Lampu depan ia biarkan menyala. Tak ada suara batu, tak ada kokokan ayam, tapi sunyi yang mengendap seperti tak mau pergi. Ia merapatkan jaket ke tubuh, menunggu waktu bergerak lebih cepat. Tapi jarum jam seolah berjalan lambat. Di tengah diam yang panjang, ia memejamkan mata dan mencoba tidur. Namun tubuhnya tak benar-benar rileks. Ada rasa gelisah yang terus mengendap, seolah sesuatu sedang mendekat pelan, tapi pasti. Nur Halimah terbangun dengan napas terengah. Baju tidur yang ia kenakan basah kuyup. Tangannya bergetar saat menyentuh wajahnya yang lengket oleh keringat dan entah cairan apa. Tubuhnya lelah seperti baru saja berlari jauh. Ia bangkit perlahan, mencoba berdiri meski kakinya terasa lemas. Kamar itu sunyi, namun terasa seperti baru saja ada sesuatu yang berat menindihnya semalaman. Saat ia menyalakan lampu, matanya langsung menangkap bercak merah di lantai dekat kaki ranjang. Ia membungkuk, mendekat. Itu darah, masih segar. Sore sebelumnya, Nur Halimah sempat mengeluh ke Pak Lantip. Ia merasa tak kuat lagi tinggal sendirian. Gangguan makin sering datang, dan setiap bangun tidur tubuhnya makin melemah. Mendengar itu, Pak Lantip memutuskan untuk menginap malam itu. "Saya bawa sarung, Bu. Saya tidur di ruang tamu saja. Biar bisa bantu kalau terjadi apa-apa," kata Pak Lantip sambil meletakkan termos dan ransel kecilnya di pojok ruangan. Menjelang tengah malam, saat keduanya sudah terlelap, suara berderak terdengar dari dapur. Pak Lantip membuka mata, bangkit pelan-pelan, dan menyalakan senter kecil dari gawainya. Langkah kakinya menyusuri lantai kayu dengan hati-hati. Di ujung dapur, ia melihat sekilas bayangan hitam berdiri membelakanginya.
Begitu senter diarahkan, bayangan itu lenyap seketika, hanya menyisakan bau anyir dan hawa dingin yang menusuk kulit. "Bu Nur," bisik Pak Lantip dari depan kamar. "Saya lihat sesuatu barusan." Nur Halimah yang belum benar-benar tidur hanya mengangguk tanpa menjawab. Tubuhnya masih berat, matanya merah karena kurang tidur. Keesokan paginya, setelah Pak Lantip pergi, Nur Halimah duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang setengah terbuka. Ia merasa semua usaha bertahan sudah ia jalani, tapi gangguan itu tak pernah selesai. Ia menoleh keluar jendela, ke arah langgar tua. Langkahnya terasa ragu saat berjalan ke sana, tapi pikirannya tidak. Di depan langgar, Mak Sumira duduk bersila seperti biasa. Wajahnya menghadap ke arah barat, matanya tetap tertutup. Tapi saat Nur Halimah berdiri di depan pintu, perempuan tua itu langsung bicara. "Sudah waktunya." Nur Halimah menelan ludah. Ia tidak bertanya maksudnya. Ia hanya mengikuti Mak Sumirah yang bangkit perlahan, meraba-raba dinding, lalu mengambil kendi dari pojok ruangan. Ia juga membawa buntalan kain kecil berisi bunga kering dan daun-daunan. "Buka semua pintumu," kata Mak Sumirah sambil berjalan pelan, tongkat kayu di tangannya menghentak lantai. Setibanya di rumah, Nur Halimah menuruti. Ia membuka pintu depan, pintu belakang, jendela-jendela, dan pintu kamar. Mak Sumirah berdiri di tengah ruang tamu, membuka kain kecil itu dan mengeluarkan bunga kenanga, melati, dan beberapa lembar daun sirih. Ia merendam semuanya ke dalam kendi dan menggoyangkan perlahan. Tanpa banyak kata, Mak Sumirah berjalan ke setiap sudut rumah. Di dapur, ia memercikan air dari kendi ke lantai sambil melafalkan doa pelan dalam bahasa Jawa halus. Di kamar, ia mengangkat tirai dan menyiramkan air ke sudut atas. Saat sampai ke kamar Nur Halimah, ia berhenti di dekat kolong tempat tidur. "Di sini paling berat," katanya pelan. Ia jongkok, lalu memercikan air ke kolong. Saat air menyentuh lantai, suara geraman rendah terdengar dari bawah ranjang. Nur Halimah menahan napas. Bau bangkai yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Sejenak ruangan terasa panas, lalu mendadak menjadi dingin. Mak Sumirah tidak bicara. Ia menaruh kendi di sudut kamar, lalu mengusap lantai dengan kain putih dari bawaannya. Perlahan-lahan, bau busuk itu menghilang, dan suara dari kolong tak terdengar lagi. Setelah selesai, Mak Sumirah duduk di ruang tamu. Nur Halimah menyuguhkan teh, tapi perempuan tua itu hanya menunduk dan berkata, "Tunggu 1 malam. Kalau masih ada yang datang, kita lanjutkan. Tapi kalau diam, biarkan mengendap sendiri." "Siapa yang mengirim semua ini ke saya, Mak?" tanya Nur Halimah pelan. "Yang merasa harga dirinya dilukai." "Kenapa saya?" "Karena kamu berani menolak." Tak ada penjelasan lebih panjang. Mak Sumirah berdiri, lalu berjalan pelan kembali ke langgar. Nur Halimah menutup pintu dengan hati yang belum tenang. Ia duduk di lantai ruang tamu sambil memandang kendi yang masih ada di kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa tidur nyenyak. Tak ada kejang, tak ada mimpi buruk, tak ada suara-suara aneh. Namun pagi harinya, satu keluarga tetangga tidak menyapanya seperti biasa. Anak-anak yang lewat depan rumah menatapnya tanpa senyum. Bahkan Bu Murtini, yang lewat dengan sepeda, hanya melirik sekilas lalu mengayuh lebih cepat. Nur Halimah menyadari, kedamaian yang baru saja ia rasakan di rumah, tidak sama dengan ketenangan di luar. Justru setelah semuanya sedikit reda, tuduhan baru datang dari arah yang tak terduga. Pagi itu, Nur Halimah duduk di bangku dapur sambil memegang cangkir teh yang belum disentuh. Udara di dalam rumah terasa lebih ringan, tetapi kepalanya masih berat. Ia belum bisa percaya bahwa tidur nyenyak semalam bisa terjadi begitu saja. Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya membawa rasa aman. Ia masih mengingat jelas pesan Mak Sumirah sebelum pergi, agar tidak pergi sendirian ke sekolah selama 7 hari ke depan. Kalau terpaksa, minta diantar. Jangan lewat jalan sempit. Jangan berhenti kalau dipanggil dari belakang, kata Mak Sumirah dengan suara pelan dan datar. Nur Halimah hanya mengangguk waktu itu, meski dalam hati ia merasa aneh. Tapi pagi ini, ia menuruti. Ia mengirim pesan ke Pak Lantip, memintanya menjemput lebih pagi. Ketika pria itu datang, mereka pun berjalan bersama menuju sekolah. Baru saja masuk gerbang sekolah, Pak Lantip mendapat telepon dari seseorang di desa sebelah. Wajahnya berubah pucat, lalu ia menatap Nur Halimah tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. "Ada apa, Pak?" tanya Nur Halimah. "Mbah Kerto ditemukan meninggal pagi ini. Di gubuknya."
Katanya matanya melotot dan lidahnya keluar panjang. Orang-orang gak berani mendekat. Nur Halimah diam. Ia pernah mendengar nama itu beberapa kali dari warga. Seorang dukun dari pesisir yang dikenal dekat dengan orang-orang berkepentingan, termasuk Haji Suganda. Katanya, semalam ada yang melihat Haji Suganda masuk ke rumahnya. Tapi gak tahu benar apa enggak, tambah Pak Lantip sambil menunduk. Berita kematian itu cepat menyebar. Di ruang guru, beberapa ibu guru membicarakannya dengan suara pelan. Bu Sriati masuk dengan wajah tegang dan langsung menatap tajam ke arah Nur Halimah. "Saya mau bicara," katanya sambil memberi isyarat agar Nur Halimah mengikutinya ke ruang kepala sekolah. Begitu pintu ditutup, nada suaranya berubah dingin. "Ibu sudah cukup bikin kegaduhan. Saya minta pertimbangkan baik-baik untuk mundur dari sekolah ini. Saya tidak bisa terus menanggung tekanan dari masyarakat dan orang atas. Saya hanya mengajar, Bu." "Saya tidak melakukan apa-apa," jawab Nur Halimah pelan. "Yang ibu lakukan atau tidak, sekarang sudah bukan masalah lagi. Yang mereka percaya, ibu membawa celaka." Percakapan itu tidak panjang. Nur Halimah keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Di lorong, ia melihat dua anak kelas 3 sedang saling berbisik sambil menunjuk ke arahnya. Salah satunya bahkan berkata pelan, "Itu, Bu yang dikejar bayangan hitam." Siang harinya, saat jam pulang, Nur Halimah kembali meminta Pak Lantip menemaninya sampai rumah. Di sepanjang jalan, tak banyak percakapan terjadi. Warga yang mereka lewati sebagian menghindari tatap mata. Beberapa hanya mengangguk singkat, sisanya bahkan menutup pintu rumah begitu melihat mereka lewat. Sesampainya di rumah, Pak Lantip tidak langsung pulang. Ia duduk di teras, tampak ragu untuk membuka pembicaraan. Tapi akhirnya ia bicara. "Tadi pagi, saya ditegur sama orang suruhan Haji Suganda. Katanya saya terlalu dekat sama ibu. Disuruh jaga jarak. Kalau enggak katanya bisa celaka." Nur Halimah mengangkat wajahnya, tampak cemas. "Bapak jadi takut?" "Saya bukan takut, Bu. Saya cuma khawatir. Ini bukan urusan biasa. Bukan cuma soal orang marah karena ditolak. Yang bermain bukan orang 1-2. Nur Halimah mengangguk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia juga tidak bisa meminta orang lain menanggung beban yang seharusnya tidak pernah ia pikul sendiri. Menjelang malam, Nur Halimah keluar untuk membuang sampah. Saat membuka pintu depan, langkahnya terhenti. Di atas tikar kecil di depan pintu rumahnya, ada sesajen, 1 kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kemenyan yang masih mengepul tipis. Ia menarik napas perlahan, lalu menutup pintu. Tidak berteriak. Tidak panik. Ia hanya berjalan ke belakang rumah dan duduk diam di pojok dapur. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tetap tenang. Sekitar pukul 8 malam, terdengar ketukan di pintu belakang. Nur Halimah membuka dan menemukan Mak Sumirah berdiri di sana, memegang kendi yang sama seperti sebelumnya. "Sudah mulai?" katanya tanpa diminta masuk. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Nur Halimah. "Jangan pindah kemana-mana. Jangan bicara ke siapa-siapa. Kalau mimpi, bangun. Jangan ikuti suara apapun. Belum semua selesai. Yang datang kemarin belum yang paling kuat." Nur Halimah mengangguk. Kali ini tanpa tanya lebih jauh. Ia tahu apapun yang ia pahami tidak akan menambah perlindungan. Ia hanya bisa diam dan menunggu. Tapi kali ini, perasaan di dadanya lebih berat. Seolah apa yang akan datang bukan lagi sekadar gangguan. Mak Sumirah menaruh kendi di sudut dapur dan pergi tanpa bicara lagi. Nur Halimah duduk lama di lantai, menatap bayangan kendi itu di tembok yang bergoyang pelan karena cahaya lampu. Di luar, angin mulai bertiup kencang. Daun-daun terdengar bergesekan di atap, dan lampu gantung di ruang tamu berayun sedikit. Ia tidak tahu jam berapa akhirnya tertidur. Tapi malam itu terasa panjang. Dan di tengah suara angin yang terus berhembus, ia kembali merasa seperti sedang diawasi, bukan dari jendela, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Nur Halimah masih duduk di dapur. Matanya menatap kendi di sudut lantai, bayangannya masih goyah karena pantulan cahaya lampu. Di luar, angin belum berhenti. Sejak Mak Sumirah pergi, suasana rumah seperti menahan sesuatu yang belum meledak. Malam makin pekat, tapi Nur Halimah belum beranjak ke kamar. Ia merasa setiap sudut rumah mulai berubah, meski tak ada satupun benda yang bergeser. Di sisi lain desa, Pak Lantip belum tidur. Ia berdiri di teras rumahnya sambil merapatkan sarung ke tubuh.
udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit di atas langgar tampak berbeda, bukan hitam gelap seperti malam biasa, melainkan kebiruan keunguan, seolah-olah warna langit tidak berasal dari bulan, tapi dari sesuatu yang lain. Di kejauhan, suara anjing saling bersahutan, panjang dan tidak teratur. Sesekali, terdengar suara seperti kayu retak dari arah bukit. Saat menatap jalan kecil menuju hutan bambu, mata Pak Lantip menangkap sosok pria berjalan pelan. Ia mengenakan kain putih, dan di tangan kanannya menggenggam sesuatu seperti buntalan kain. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi langkahnya tegak dan tanpa ragu. Pak Lantip memicingkan mata. Sosok itu tanpa keraguan, ia adalah Haji Suganda. "Pak Suganda," gumamnya pelan. Tak ada jawaban. Sosok itu tetap berjalan masuk ke arah lebatnya pohon bambu. Pak Lantip tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri kaku, tidak sanggup berkata apa-apa. Sementara itu, di rumahnya, Nur Halimah akhirnya memutuskan masuk kamar. Ia hanya duduk di pinggir ranjang, tidak mematikan lampu. Sekujur tubuhnya dingin meski tidak ada angin masuk. Ia mencoba merebahkan badan, tapi baru saja memejamkan mata, tubuhnya mendadak kaku. Ia tidak bisa bergerak. Tangannya seperti terikat, kakinya tidak bisa digerakkan. Matanya tetap terbuka, tapi hanya bisa memandang ke langit-langit. Napasnya berat. Ia berusaha mengatur irama napas, tapi dada terasa sesak. Pandangannya kabur, namun di ujung ranjang, ia melihat sesuatu merayap seperti kabut gelap yang memiliki bentuk. Sosok itu naik perlahan, menyentuh kakinya, naik ke paha, hingga terasa di perutnya. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Wajahnya panas, lehernya tegang. Sosok itu semakin mendekat ke dada, seperti mencari sesuatu yang bisa diambil. Tiba-tiba, kendi di pojok kamar bergetar. Tak lama, suara ledakan kecil terdengar dari arah dapur. Nur Halimah terkejut dan tubuhnya terlepas dari kekakuan. Ia duduk cepat, terengah-engah. Ia berdiri, membuka pintu kamar, dan langsung mencium bau hangus. Di dapur, lampu gantung pecah dan kabelnya menjuntai. Ujung meja gosong, seperti terbakar oleh api pendek. Tidak ada api besar, tapi jelas ledakan itu nyata. Beberapa menit kemudian, Pak Lantip datang mengetuk pintu. Wajahnya panik, matanya belum sempat istirahat. "Saya lihat api kecil dari dapur." "Ibu gak apa-apa?" Nur Halimah mengangguk. "Lampunya meledak. Saya gak tahu kenapa. Langit malam ini aneh, Bu. Saya lihat Haji Suganda jalan sendiri ke hutan bambu. Pakai kain putih. Kayaknya bukan tidur dia malam ini." Keduanya duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Angin masih bertiup dari jendela kecil, membawa aroma tanah lembab. Di luar, suara gonggongan anjing belum berhenti. Beberapa kali, suara ayam berkokok juga terdengar, meski belum menjelang subuh. Menjelang pukul 2 pagi, terdengar suara langkah dari arah belakang rumah. Perlahan, suara itu makin dekat. Nur Halimah bangkit dan membuka pintu dapur. Di luar berdiri Maksumirah, memegang dupa dan kendi terakhirnya. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, tapi matanya tetap terpejam seperti biasa. "Kita mulai sekarang," katanya. Nur Halimah dan Pak Lantip mengikuti Maksumirah ke langgar. Di sana, mereka menyalakan dupa dan mengelilingi rumah satu kali sambil membawa kendi dan kain putih yang sudah dibacakan doa. Bau dupa bercampur dengan angin dingin membuat udara terasa semakin berat. Setiap sudut rumah dipercik air, setiap pintu diketuk 3 kali dengan tongkat kayu. Setelah selesai, mereka kembali duduk di depan langgar. Nur Halimah menatap Maksumirah dengan mata bertanya. Perempuan tua itu hanya berkata singkat, yang datang ini tidak akan pergi begitu saja. Dia harus dikembalikan. Tidak semua kutukan bisa dibersihkan. Tapi bisa diputus, kalau diserahkan pada pengirimnya. Caranya? Jangan lawan. Serahkan balik. Biar dia mengambil apa yang pernah dikirim. Nur Halimah menunduk. Kata-kata itu tak terlalu jelas, tapi ia paham maksudnya. Kali ini bukan tentang bertahan, tapi tentang mengembalikan. Tentang membiarkan sesuatu yang gelap kembali ke asalnya. Namun, apa yang akan terjadi jika yang dikembalikan itu tidak diterima? Apa yang akan terjadi jika pintu untuknya sudah ditutup? Pertanyaan-pertanyaan itu mengendap di kepala Nur Halimah. Malam belum usai, tapi rasa cemas yang tumbuh di dadanya terasa lebih nyata dari sebelumnya. Di langit, warna keunguan perlahan memudar.
Tapi hawa dingin justru semakin menusuk. Langit keunguan itu belum benar-benar hilang saat Nur Halimah kembali ke rumahnya bersama Pak Lantip. Angin malam Jumat Kliwon bertiup aneh, tidak kencang, tapi terus-menerus, seolah ada sesuatu yang belum selesai bergerak di udara. Bau dupa dari dupa ritual masih menempel di dinding-dinding rumah, membuat ruangan sepi itu terasa lebih berat dari biasanya. Nur Halimah duduk di ruang tamu tanpa berbicara. Kendi terakhir Mak Sumirah masih tergeletak di dekat pintu belakang. Ia belum tahu apakah semua sudah benar-benar reda atau hanya baru mulai. Maghrib itu, suara azan terdengar lebih panjang. Suasana masjid dipenuhi warga karena malam Jumat Kliwon biasa dijadikan waktu berkumpul dan berdoa bersama. Tapi ketenangan itu pecah ketika Haji Suganda, yang ikut saf depan, mendadak berteriak saat rukuk. Teriakannya keras, menyebut-nyebut nama Mak Sumirah berulang kali. Tubuhnya gemetar, lalu jatuh ke lantai dengan mata melotot. Beberapa orang mencoba memeganginya, namun ia meronta dan menangis sambil meracau tidak jelas. Setelah itu, ia pingsan dengan wajah pucat seperti mayat. Berita itu menyebar cepat. Sebelum Isya, warga sudah berkerumun di jalanan. Banyak yang berspekulasi, tapi satu nama yang terus disebut, Nur Halimah. Mereka menganggap kejadian itu bukan kebetulan. Apalagi beberapa jam kemudian, Bu Murtini datang bersama dua warga lelaki dan menunjukkan potongan kain hitam hangus yang ditemukan di depan rumah Nur Halimah. Bau gosongnya masih kuat. Mereka menyebut itu kain kutukan. Ini bukti. Rumah itu sumber semua malapetaka di desa ini, ujar Bu Murtini di hadapan beberapa orang yang datang ke rumah Nur Halimah sambil membawa obor dan senter. Nur Halimah berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Saya tidak tahu apa-apa soal kain itu. Sudah terlalu banyak kejadian, Bu. Jangan pura-pura lagi. Anak-anak kami mimpi buruk, warga banyak yang sakit, dan sekarang Haji Suganda mendadak kesurupan. Semua gara-gara ibu, bentak salah satu warga. Pak Lantip maju, berdiri di depan Nur Halimah. Kalau kalian semua percaya sama logika, dengar dulu. Ibu Nur ini tidak pernah ganggu siapapun. Dia hanya mengajar. Jangan asal tuduh. Namun suara-suara penolakan makin keras. Beberapa ibu menjerit histeris, seolah-olah baru sadar akan sesuatu yang mereka sembunyikan selama ini. Bahkan beberapa murid Nur Halimah ikut datang, menangis dan berteriak agar bu guru mereka tidak diusir. Melihat situasi makin panas, kepala desa akhirnya datang dengan beberapa aparat desa. Ia mengangkat tangan dan berkata tegas, "Sudah. Semua diam dulu." Bu Nur Halimah untuk sementara pindah ke rumah dinas kepala sekolah. Bukan karena bersalah, tapi untuk menenangkan keadaan. Saya sendiri yang minta. Nur Halimah tidak membantah. Ia hanya membawa tas berisi beberapa baju dan berjalan pelan ke rumah dinas Bu Sriati yang kosong karena sedang berada di luar kota. Ia masuk dengan kepala tertunduk, duduk di ruang tamu yang dingin dan kosong. Malam itu tidak ada suara apa-apa, tapi pikirannya penuh. Ia merasa bukan hanya diusir secara fisik, tapi juga dari kepercayaan orang-orang yang awalnya menyambutnya. Malam semakin larut. Di kamar rumah dinas itu, Nur Halimah tertidur tidak lama setelah membaringkan tubuh. Tapi tidur itu tidak utuh. Ia bermimpi duduk sendirian di tengah halaman sekolah, dan dari kejauhan, Haji Suganda datang mendekatinya sambil membawa bara api di kedua tangannya. Wajahnya meleleh, kulitnya mengelupas seperti habis terbakar. Ia tidak berbicara, hanya menggeram dan mengulurkan tangan ke arah Nur Halimah. Saat tangan itu hampir menyentuh wajahnya, Nur Halimah terbangun dengan peluh dingin membasahi leher. Pagi harinya, kabar baru datang. Haji Suganda tidak ditemukan di rumahnya sejak subuh. Istrinya mengaku suaminya menghilang begitu saja, hanya meninggalkan kain sarung di lantai dan pintu belakang yang terbuka. Sekitar pukul 9 pagi, seorang pencari rumput menemukannya di tepi kali, duduk memeluk lutut dengan tubuh penuh goresan. Pakaiannya sobek, wajahnya lebam, dan mulutnya komat kamit menyebut nama-nama yang tak dikenal. Ia dibawa ke rumah kepala desa, lalu setelah diperiksa oleh petugas medis, langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa di kota. Warga mulai bingung. Sebagian menyebut ini kutukan, sebagian menyebut ini balasan. Tapi suara yang paling banyak justru datang dari mereka yang diam, menatap Nur Halimah dari kejauhan dengan sorot takut, bukan lagi benci. Di sore hari yang sunyi, Nur Halimah duduk sendiri di beranda rumah dinas. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru makin terpojok. Di antara keraguan yang belum reda, hanya satu hal yang ia tahu pasti, semuanya belum berakhir. Sore itu, angin bertiup ringan dari arah bukit. Langit di atas desa Bayat tampak biasa.
Tidak lagi menyimpan warna asing, tidak ada gonggongan anjing, tidak terdengar ayam berkokok sebelum waktunya. Tapi di dalam hati Nur Halimah, tak ada satupun yang terasa kembali normal. Duduk di beranda rumah dinas, ia memandang halaman yang dulu penuh bayangan, kini hanya berisi rerumputan kering yang tak terurus. Pak Lantip datang membawa termos teh dan 2 cangkir. Ia duduk di anak tangga tanpa bicara. Sesekali menatap jalan tanah di depan rumah, berharap ada suara sandal kayu atau tongkat yang diketuk pelan seperti biasa. Tadi pagi saya ke Langgar, ucapnya tanpa menoleh. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Kendi masih di pojok, bersih. Ada selembar kain putih digantung di lubang angin. Nur Halimah mengangguk pelan, menatap tanah. Saya sudah duga. Dia gak pamit, Bu. Dia gak perlu pamit. Keduanya diam. Teh di cangkir dibiarkan dingin. Matahari turun perlahan, dan bayangan pepohonan mulai melebar. Pak Lantip bangkit lebih dulu, mengangkat termos dan cangkirnya. Saya tahu Ibu pasti udah mantap dengan keputusan ini. Tapi saya cuma mau bilang, saya tetap percaya. Nur Halimah menatap wajah tua itu, dan mengangguk. Terima kasih, Pak. 1 jam kemudian, Bu Sriati datang. Wajahnya kaku, suaranya datar. Ia hanya menyampaikan satu hal, kalau bisa, Ibu Nur pulang minggu ini. Kami sudah terima surat permohonan pindahnya. Baik, Bu. Saya akan kemas malam ini. Tak ada ucapan maaf, tak ada kalimat penutup. Hanya permintaan agar ia segera pergi demi nama sekolah. Setelah Bu Sriati pergi, Nur Halimah duduk lagi. Rumah ini sunyi, tapi kali ini bukan karena dihantui. Sunyi ini muncul dari ketegangan yang sudah terlalu lama disimpan. Semuanya sudah lewat, tapi bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Malam datang tanpa angin. Nur Halimah mengambil senter kecil dan 1 lampu minyak. Ia berjalan pelan ke arah Langgar, menapaki jalan tanah yang kini lebih rata. Tidak ada yang menyapa, tapi ada beberapa rumah yang lampunya tetap menyala. Ia tahu, mereka melihat dari balik tirai. Sesampainya di Langgar, ia membuka pintunya perlahan. Ruangan kecil itu masih sama seperti terakhir ia datangi. Tikar pandan masih tergelar, kendi masih di pojok, dan kain putih tergantung di lubang angin kecil. Nur Halimah duduk di tengah ruangan. Ia menyalakan lampu minyak dan meletakkannya di samping kendi. Tidak ada suara apapun, hanya gemerisik malam yang perlahan masuk dari selapapan. Ia tidak membaca doa. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam. Dalam hati, ia berbicara pelan. Saya tahu ini bukan tempat saya. Tapi saya tahu juga saya tidak salah. Beberapa menit berlalu. Lampu minyak bergoyang pelan. Di luar Langgar, angin mulai datang. Tidak besar, hanya cukup untuk menggeser dedaunan. Lalu terdengar suara langkah sandal. Tidak cepat, tidak pelan. Suara itu lewat di depan pintu Langgar, dan menghilang begitu saja. Nur Halimah berdiri, melangkah keluar. Ia tidak melihat siapapun. Tapi ia tidak terkejut. Ia tidak mencoba mencari. Ia kembali duduk. Dan untuk terakhir kalinya, ia memandang kendi di sudut ruangan. Malam itu, ia pamit dalam hati. Kepada desa yang memberinya luka. Kepada orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Dan terutama, kepada sosok yang diam-diam menjaga, tanpa pernah meminta apa-apa. Lampu minyak itu padam sebelum tengah malam. Tidak ada satupun warga yang keluar rumah malam itu. Tapi besok paginya, Langgar kembali kosong. Dan rumah Nur Halimah juga sudah terkunci rapat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Bagi kami, setiap detik perhatian dari kalian adalah penghargaan yang tak ternilai. Semoga kisah tadi bukan sekadar hiburan, tapi bisa menjadi pengingat bahwa tidak semua luka terlihat, dan tidak semua penjaga datang dengan suara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan jika cerita ini menyentuh atau membuat kalian berpikir. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah terbaik, dari yang tak terucap menjadi yang terdengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga hati, jaga akal, dan jangan pernah abaikan firasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.